Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam untuk meraih kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu pilih. Begitulah teori Alfred Adler berbicara. Satu dari 3 psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Cara untuk menentukan kebahagiaan dijawab secara sederhana dan langsung di dalam buku ini. Rangkuman buku kali ini membantu kamu memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari antara lain, apakah manusia dikendalikan oleh masa lalu? Bagaimana memulai kebahagiaan? Kenapa hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan? Mengapa manusia tidak boleh mencari pengakuan orang lain? Dan di mana letak kebahagiaan sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Suara. Dalam video kali ini saya akan membawakan ringkasan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya penulis dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini menjelaskan panduan untuk memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kamu membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kamu berlakukan bagi diri kamu. Ichiro Kishimi lahir di Kyoto. Dia menulis dan memberikan kuliah tentang psikologi Adlerian dan memberikan konseling bagi kaum muda di klinik psikiatri sebagai penasihat dan konsultan. Fumitake Koga adalah penulis profesional yang telah merilis banyak karya terlaris yang berhubungan dengan bisnis dan umum non-fiksi. Sebelum kita lanjut, saya sangat mendorong kamu untuk membaca bukunya secara keseluruhan, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Tidak lupa saya mencantumkan link bukunya di deskripsi video di bawah ini. Manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Jelas ini bertentangan dengan pandangan psikologi Freud yang menganggap bahwa luka batin seseorang menyebabkan ketidakbahagiaannya di masa kini. Teori Adler menolak alasan trauma tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pengalaman yang secara khusus menyebabkan keberhasilan atau kegagalan. Bukan berarti bahwa pengalaman trauma seperti insiden atau perlakuan kejam di saat kanak-kanak tidak mempengaruhi pembentukan kepribadian. Justru pengaruhnya cukup kuat. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Kamu tidak ditentukan oleh pengalaman kamu. Namun arti yang kamu berikan pada pengalaman-pengalaman itulah yang menentukan kondisi kamu saat ini. Kamu menentukan hidup kamu sendiri menurut makna yang kamu berikan pada pengalaman di masa lalu, dan kamulah yang bisa memutuskan bagaimana cara kamu menjalani hidup. Persoalannya bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, atau kembali lagi ke masa lalu dengan mesin waktu. Jika kamu terus-menerus memilih tinggal dengan kubangan masa lalu, kamu akan terikat oleh masa lalu dan tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Hidup sudah cukup sulit. Kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, maka kamu yang hidup hari ini tidak bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup. Hidup kamu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Ichiro Kishimi. Kebahagiaan dimulai dari cara kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu tidak akan merasa benar-benar bahagia jika kamu masih mengagumi orang lain dan ingin menjadi seperti dia yang kamu kagumi. Itu artinya kamu saat ini tidak bahagia dengan diri kamu sendiri dan menganggap akan merasa lebih bahagia kalau kamu menjadi seperti dia. Saat ini bahkan sampai kapanpun kamu tidak bisa merasa benar-benar bahagia karena kamu belum belajar mencintai diri kamu sendiri. Kamu masih berharap bisa terlahir sebagai pribadi yang berbeda, berharap menjadi seperti orang lain, dan membuang diri kamu. Beberapa orang dilahirkan dengan kondisi makmur dengan kondisi orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Kesenjangan seperti ini adalah realitas, begitulah dunia.
Tapi ini bukan perkara tentang kamu dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir dalam situasi yang tidak membahagiakan. Ini karena kamu telah menilai bahwa menjadi tidak bahagia baik untuk kamu. Kamu hanya kurang berani menjadi bahagia ketika mencoba mengubah arah kehidupan. Keberanian kamu akan diuji. Karena sebelumnya kamu berpikir bahwa kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah yang praktis, sehingga lebih mudah membiarkan hidup apa adanya. Sebab kata-kata tersebut menjadi stimulus bagi kamu untuk tidak berubah, maka kamu harus mengambil keputusan untuk menghentikan hal ini. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Secara teoritis, Adler menegaskan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan saling berinteraksi satu sama lain dengan segala macam perbedaannya. Banyak orang merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun, bahwa yang ada pada dirinya hanyalah kekurangan. Mereka merasa harga dirinya sangat rendah, tidak memiliki kepercayaan diri, dan selalu pesimistis terhadap segala hal, serta selalu merasa mengkhawatirkan pandangan orang lain. Karena hanya fokus memperhatikan kekurangan, mereka tidak dapat melihat poin-poin yang menjadi kelebihannya. Hal ini bisa memunculkan perasaan inferior, yakni merasa tidak sebaik orang lain, selalu memandang dirinya dengan ukuran orang lain, merasa lebih rendah, dan muncul rasa minder yang berlebihan. Kalau perasaan inferior ini terlalu kuat, maka orang tersebut akan memandang negatif dirinya sendiri. Menurut teori psikologi Adler, justru perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu untuk bekerja keras, bisa menjadi cambuk dan motivasi bagi diri kita untuk mencapai kualitas diri yang semakin baik. Perasaan inferior yang sehat timbul dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal, bukan dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Upaya seseorang untuk menjadikan makhluk yang lebih unggul adalah hasrat yang universal. Ini yang dinamakan perasaan superioritas, yaitu kecenderungan untuk menjadi unggul dari yang lain dan mendaki lebih tinggi. Semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas, namun perasaan superior ini tidak dibenarkan jika dalam perjalanannya mencapai puncak harus menendang orang lain hingga terjatuh. Orang-orang yang memiliki perasaan superior menganggap hidup ini adalah kompetisi untuk meraih menang kalah. Orang lain dipandang sebagai rival, padahal sejatinya kehidupan tidak berkaitan dengan menang ataupun kalah. Kalau seseorang memiliki pola pikir yang tidak mau kalah, ia tidak akan mampu mengakui kesalahannya, tidak mampu menyampaikan permintaan maaf, dan akibatnya ia memilih jalan yang salah. Untuk itu dibutuhkan kemampuan interpersonal agar setiap orang mampu menjalani hubungan antar pribadi. Individu yang gagal dalam mengembangkan keterampilan interpersonalnya akan mengalami hambatan dalam berbagai aspek kehidupannya, terutama aspek sosialnya. Hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Teori psikologi Adler mengingkari kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Mendapat pengakuan dari orang lain jelas menggembirakan, tapi keliru jika mengatakan bahwa pengakuan adalah hal yang mutlak dan perlu. Hal ini terlihat dari teori psikologi Adler yang sangat kritis terhadap pendidikan dengan metode reward and punishment. Contohnya, kamu sudah terlebih dulu memiliki tujuan untuk dipuji ketika memungut sampah, dan kalau tidak dipuji oleh siapapun, kamu bisa merasa geram. Atau memutuskan bahwa kamu tidak akan pernah melakukan hal yang semacam ini lagi. Padahal jelas memungut sampah adalah tindakan terpuji. Kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Jika itu terus dilakukan, maka kamu tidak akan memiliki keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Semua pekerjaan menjadi sulit karena kamu melakukannya demi memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu akan selalu cemas dan takut menerima penilaian orang lain. Jelas, ini adalah jalan hidup yang mengekang. Kemudian yang bisa kamu lakukan untuk sehubungan dengan hidup kamu sendiri adalah memilih jalan terbaik yang kamu yakini. Menjalani prinsip kamu sendiri sekalipun dengan risiko tidak disukai banyak orang. Semua itu karena keberanian untuk bahagia menjadi diri sendiri sesuai dengan prinsip hidup. Juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Temukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian.
Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia bisa memastikan hal-hal apa yang bisa diubahnya dan hal-hal apa yang tidak bisa diubah. Manusia tidak bisa mengubah dengan apa dia dilahirkan, tapi dengan kekuatannya sendiri dia bisa berupaya mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Teori psikologi Adler menyebutnya dengan istilah kepasrahan positif. Kamu hanya perlu berfokus pada apa yang bisa diubah, ketimbang berfokus pada apa yang tidak bisa diubah. Menerima inilah aku seperti apa adanya, dan memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubah, ini yang disebut dengan penerimaan diri. Konsep ini jika dihubungkan pada urusan keyakinan dalam beragama, maka bermohonlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa diberi kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, serta keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kamu ubah. Karena kamu tidak kekurangan kemampuan, kamu hanya kurang keberanian. Semua itu bermuara kepada keberanian. Maka inilah jawaban sederhana untuk menjawab pertanyaan manusia yang masih mempertanyakan letak kebahagiaan. Ketidakbahagiaan terbesar adalah tidak mampu menyukai diri sendiri. Jadi definisi kebahagiaan adalah perasaan untuk berkontribusi. Namun yang perlu dicatat adalah kalau cara seseorang mendapatkan perasaan berkontribusi ternyata ingin diakui oleh orang lain, dalam jangka panjang dia tidak akan punya pilihan selain berjalan menyusuri hidup sesuai harapan orang lain. Karena tidak ada kebahagiaan dalam perasaan untuk berkontribusi yang diperoleh melalui hasrat untuk diakui. Kalau seseorang benar-benar memiliki perasaan telah berkontribusi, dia tidak lagi memerlukan pengakuan dari orang lain. Karena dia sudah memiliki kesadaran yang sesungguhnya bahwa aku berguna bagi orang lain, tanpa perlu mengeluarkan upaya lebih untuk bisa diakui oleh orang lain. Kita tidak kekurangan kemampuan, kita hanya kekurangan keberanian. Semua itu bermuara kepada keberanian. Ichiro Kishimi. Kesimpulan buku. Kamu tidak ditentukan oleh pengalaman di masa lalu, namun dari arti yang kamu berikan pada pengalaman-pengalaman itulah yang menentukan kondisi kamu saat ini. Kebahagiaan dimulai dari cara kamu mencintai diri kamu sendiri. Ketidakbahagiaan dimulai ketika kamu menganggap akan merasa lebih bahagia jika menjadi seperti orang lain. Hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan jika seseorang tidak mampu menjalin hubungan antar pribadi dengan orang lain. Kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hal itu terus dilakukan, maka kamu tidak akan memiliki keyakinan terhadap diri sendiri. Kamu akan menemukan kebahagiaan ketika kamu mampu menerima diri kamu sepenuhnya dan mampu berkontribusi bagi orang lain di sekitar kamu. Itulah ringkasan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya penulis dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah saya akan terus menghadirkan video-video ringkasan buku yang menarik dan informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.